Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Inan Kito bersama saya Salinan SPD. Pada video kali ini saya akan sharing pengalaman bagaimana tips belajar untuk menghadapi tes ASN baik CPNS maupun P3K bagi para pekerja yang sibuk. Cerita ini saya angkat berdasarkan pengalaman pribadi saya dalam menghadapi tes CPNS pada tahun 2019. Sebelumnya, teman-teman, saya merupakan guru honorer di SMA Negeri Provinsi Jawa Barat. Nah, di saat itu saya selain dikontrak sebagai guru mata pelajaran, saya juga sebagai staf kurikulum. Nah, sebagai staf kurikulum dan guru mata pelajaran yang mengampu 36 jam pelajaran per minggu, tentunya mempunyai kesibukan yang sangat luar biasa. Di sini bagaimana cara kita membagikan waktu antara kita bekerja dan kita harus belajar menghadapi tes ASN. Nah, berikut akan saya uraikan satu persatu. Silakan simak video berikut ini. Yang pertama, pilih waktu belajar yang tepat. Nah, teman-teman, sesibuk apapun pekerjaan kita itu bekerja sesuai dengan jam kantor itu ada sekitar pukul 7 sampai pukul 4 sore. Nah, teman-teman harus mensiasati di mana waktu kosong untuk teman-teman belajar. Seperti waktu pagi hari. Makanya sempatkanlah untuk teman-teman belajar di waktu pagi hari itu. Seandainya bagi yang muslim habis sholat subuh, belajarlah sekitar 15 sampai 30 menit. Nah, kemudian teman-teman setelah teman-teman bekerja, mungkin di jam istirahat siang jam 12 sampai jam 1, juga belajarlah sekitar 15 sampai 30 menit. Mungkin bisa belajar sambil makan siang atau belajar sambil duduk-duduk santai seperti itu. Teman-teman bisa belajar soal-soal tes ASN. Yang kedua, belajarlah yang konsisten dan teratur. Ini kunci dalam belajar. Kita harus konsisten dan belajarnya juga harus teratur. Nah, maksudnya seperti apa? Teman-teman harus milihin waktu teman-teman untuk belajar. Contohnya, seandainya teman-teman dalam seminggu itu kan ada 7 hari. Kalau seandainya teman-teman Senin, Selasa, teman-teman akan fokus untuk belajar TKP. Nah, berarti di hari Rabu dan Kamis teman-teman fokuskan untuk belajar TWK. Sedangkan di Jumat dan Sabtu teman-teman fokuskan untuk belajar TIU. Nah, bagaimana dengan minggunya? Minggu jangan istirahat. Teman-teman juga harus tetap belajar dengan mengikuti tryout atau latihan soal. Jadi kan satu minggu itu full. Nah, bagi teman-teman yang tes P3K bisa di list dulu mata tesnya apa saja, subtesnya, nanti bagikan dalam 7 hari. Nah, itu diulangi terus. Seandainya di hari Senin Selasa tadi teman-teman harus belajar TIU, nah di Senin Selasa ini harus belajar TIU aja gitu. Ya. Kemudian kita lanjut yang ketiga. Ketiga, pilih bahan belajar yang tepat. Nah, di sini jangan asal teman-teman untuk ngambil nyaprukin materi belajar. Lihat materi belajarnya, harus materi yang tepat. Bagaimana ciri-ciri materi yang tepat? Ciri-ciri materi yang tepat itu dia sesuai dengan kisi-kisi resmi dari BKN. Nah, mungkin BKN kan akan memberikan kisi-kisi tes. Nah, teman-teman download kisi-kisi tes itu, lihat si materinya tentang apa saja. Seandainya tentang Pancasila, undang-undang seperti itu, atau seandainya TIU-nya tentang deret, pola angka dan sebagainya. Nah, teman-teman pelajari itu. Jangan sampai mempelajari yang di luar dari kisi-kisi. Karena kalau kita mempelajari yang luar dari kisi-kisi, itu akan nantinya percuma. Kita udah capek-capek tapi itu tidak ada di soal tes nanti. Jadi pilihlah bahan belajar yang tepat. Dan bahan belajar yang tepat itu pasti sesuai dengan kisi-kisi. Yang keempat, belajar dari berbagai sumber. Nah, teman-teman
pilih sumber belajar yang banyak. Ya, bisa teman-teman cari modul. Nah, modul ini biasanya ada yang online, tapi yang online yang gratisan biasanya itu udah modul-modul beberapa tahun yang lalu. Nah, sebaiknya saya anjurin teman-teman beli buku. Banyak yang jual buku-buku online, baik itu bentuknya e-book maupun buku cetaknya. Nah, saya sarankan belinya dalam bentuk buku cetak. Teman-teman bisa beli secara online, biasanya nanti dikirim sama pihak pembuat soalnya. Atau teman-teman juga bisa menonton YouTube. Nah, nonton YouTube itu sebenarnya banyak sekali YouTuber yang sudah membahas tentang materi-materi soal untuk tes. Nah, saya rekomendasiin kepada teman-teman YouTube channel yang bagus untuk teman-teman belajar. Mungkin ada dari Piracun, kemudian dosen Deso, kemudian Muhammad Arif, dan teman-teman juga bisa untuk belajar di channel ini. Insya Allah ke depan kami juga akan membahas soal-soal tentang tes ASN, baik itu CPNS dan P3K. Nah, kemudian teman-teman bisa memilih sumber belajar bentuk bimbel. Nah, bimbel online ini sebenarnya saya sangat recommended sekali bagi teman-teman yang sibuk bekerja. Ikutlah bimbel. Bimbel ini biasanya mereka mempunyai fleksibel waktu dalam belajar. Ya, teman-teman mau bisa milihnya mau belajar waktunya kapan. Kenapa saya sarankan untuk mengikuti bimbel online? Yang pertama, biasanya mereka mempunyai modul yang lebih baik karena mereka biasanya mengembangkan modul-modul mereka udah disesuaikan dengan kisi-kisi yang ada. Kemudian soal-soal mereka biasanya mereka dibuat soal-soal itu karena mereka pernah merasakan bagaimana soal tes CPNS sebelumnya. Nah, jadi dari sana mereka akan menyusun soal-soal yang sama yang atau sangat mirip dengan hal itu, sehingga di saat kita belajar itu tidak terlalu sulit untuk memahami soal-soal yang lain. Yang ketiga juga kelebihan dari bimbel online, teman-teman juga bisa melihat tuh ada perankingan dari bimbel-bimbel online. Ya, jadi teman-teman akan dikasih rapotnya, apakah teman-teman nanti kekurangannya di mana, kelebihannya di mana juga itu ada dari hasil rapot. Nah, salah satu bimbel online yang saya recommended adalah bagi yang CPNS pakai Ayo CPNS, bagi yang mau tes P3K bisa menggunakan Ayo P3K. Nah, itulah 4 tips dan trik untuk menghadapi tes CPNS baik CPNS dan P3K. Terima kasih bagi teman-teman yang udah nonton video ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Silakan bagi yang ingin ditanyakan di chat pada kolom komentar. Nah, untuk link pendaftaran bimbel online bisa cek di deskripsi video ini. Saya Salin SPD, mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.